Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara podcast Bawaslu dalam rangka ngabuburit dengan tema sesarengan ngawasi. Dan pada kesempatan sore ini kita telah berdatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Bapak Agus Marwanto. Beliau ini adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Boyolali. Selamat sore Pak Agus, bagaimana kabarnya Pak Agus? Ya, selamat sore Mas Nanang, dan selamat sore juga pemirsa seluruh Nusantara. Kabarnya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dengan penuh kebahagiaan dan kesehatan Pak Nanang. Oke. Pak Agus ini telah lama berpengalaman dalam bidang pengawasan, karena sebelum di Bawaslu beliau ini pernah menjadi anggota dewan, menjadi wakil rakyat, dan juga menjadi pendamping desa, yang tentu hal tersebut sangat berkaitan dengan pengawasan. Jadi ketika di Bawaslu ini Bapak Agus tentu sudah tune in, tidak asing lagi terkait dengan pengawasan. Seperti itu ya Pak ya? Iya Pak, kira-kira begitu. Oke Pak, ini untuk mungkin ada tip Pak untuk teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu ini dalam menghadapi ibadah puasa ini supaya bisa beraktivitas dengan baik, biar tetap produktif. Itu mungkin ada kiat-kiat tersendiri Pak? Kalau kiat khusus sih mungkin Pak Ustadz yang lebih tahu ya. Tetapi sebagai sesama umat muslim, kami mengucapkan yang pertama kepada seluruh umat muslim di Nusantara, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dengan puasa yang kita lakukan di selama 1 bulan Ramadan ini, kelak di kemudian hari kita mendapatkan ampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sebagaimana juga umat muslim lainnya menjalankan ibadah puasa, bahwa salah satu kiat agar bagaimana dalam menjalankan ibadah puasa itu bisa berjalan dengan lancar adalah segala sesuatunya mesti dilakukan dengan ikhlas, dengan niat ibadah, dengan berdasarkan kepada tuntunan yang telah digariskan dalam agama, sehingga apa yang kita lakukan dengan ikhlas itu pastilah akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih Pak Gus. Di tema kita dalam podcast sore hari ini adalah ketika hukum tidak tajam, problematika penanganan pelanggaran pemilihan serentak 2024. Jadi kita akan banyak mengulas, membahas terkait bagaimana proses-proses penanganan pelanggaran, karena tentu proses pilkada, tahapan-tahapan pilkada sebagaimana kita ibaratkan pertandingan sepak bola itu tentu banyak pelanggaran-pelanggarannya. Nah, untuk itu bagaimana proses penanganannya dan hasilnya seperti apa, kendala-kendalanya seperti apa, akan kita kupas tuntas bersama Pak Agus Marwanto yang selaku Kodim Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Boyolali. Ini Pak, yang pertama, untuk sahabat Bawaslu mungkin banyak yang belum tahu Pak, itu pelanggaran pemilihan itu apa, terus jenis-jenisnya seperti apa, contohnya apa itu Pak, bisa mungkin dijelaskan Pak. Oh ya, terima kasih Pak Nanang dan pemirsa di tempat tinggal masing-masing seluruh Nusantara. Jadi kita pada pemilihan tahun 2024 ini berada di dalam rezim Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan, yang itu sudah merupakan perubahan yang ketiga. Kalau tidak salah ya. Iya. Tetapi lebih familiar, lebih tenar, lebih seringnya bahwa masyarakat menyebutnya
sebagai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemilihan. Karena di dalam Undang-Undang Perubahan yang ketiga yang Nomor 6 Tahun 2020 ya, itu hanya berisi tentang penyempurnaan sebutan penyelenggara pemilu yang semula dari Panwaslu menjadi Bawaslu. Kemudian termasuk mengatur adanya protokol kesehatan yang harus diterapkan dalam pemilihan karena adanya pandemi COVID-19 pada waktu itu. Jadi sesuai dengan yang didefinisikan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu ada 4 macam jenis pelanggaran pemilihan. Yang pertama biasa kita sebut dengan pelanggaran administratif. Administrasi ya Pak? Ya, pelanggaran administrasi ini lebih kepada adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme. Satu contoh misalnya bahwa di dalam masa kampanye setiap orang atau setiap badan atau setiap lembaga yang melakukan kampanye itu harus dilengkapi dengan surat pemberitahuan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian nanti pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan atau STTP. STTP itu Pak ya. Tetapi kadang karena berbagai macam alasan para saudara-saudara kita yang menyelenggarakan kampanye ini lupa tidak memprosesnya atau bahkan ada yang sengaja tidak memprosesnya karena dianggap bukan sebuah kegiatan kampanye, mungkin hanya kegiatan mengumpulkan teman-teman kader dan lain sebagainya. Internal. Internal. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adanya pelanggaran kode etik. Kode etik. Jadi pelanggaran kode etik ini adalah pelanggaran yang mengena kepada penyelenggara pemilu, baik itu di jajaran KPU ke bawah sampai dengan KPPS, kemudian di jajaran Bawaslu ke bawah sampai dengan pengawas TPS. Namun demikian dalam hal pelanggaran kode etik ini bagi badan ad hoc itu apa Pak? Badan ad hoc itu adalah BPK, kemudian BPS, kemudian KPPS. Itu ad hoc ya Pak? Ad hoc. Kemudian kalau di Bawaslu itu ada Panwascam, ada PKD, ada PTPS. Nah ini penanganan pelanggarannya nanti sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu akan disampaikan kepada kalau itu ad hoc-nya KPU ya kita sampaikan kepada KPU. Kalau itu ad hoc-nya Bawaslu maka kita akan sampaikan juga kepada Bawaslu. Sedangkan kalau itu dilakukan, pelanggaran pemilihan itu dilakukan oleh saudara-saudara kita di jajaran KPU baik itu dari pusat, provinsi dan kabupaten, maka itu akan kita sampaikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP itu Pak DKPP, ya? Termasuk juga yang di jajaran Bawaslu mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah pelanggaran hukum lainnya. Nah, dalam hal pelanggaran hukum lainnya ini adalah merupakan sebuah pelanggaran yang tidak melanggar daripada undang-undang pemilihan. Contoh misalnya tentang netralitas, apakah itu netralitas aparatur sipil negara, netralitas ASN, atau kemudian netralitas TNI Polri, kemudian netralitas kepala desa. Perlu diketahui bahwa di dalam undang-undang pemilihan itu yang bisa dijerat pidana, yang bisa dijerat dengan undang-undang pemilihan itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam masa kampanye. Sedangkan kalau di luar masa kampanye tidak bisa dijerat itu Pak? Tidak bisa dijerat Mas. Di luar masa kampanye hari tenang dan di masa hari pemungutan suara itu ketika mereka melakukan seperti yang saya sebut tadi walaupun di dalam Undang-Undang 10 pasal 71 ya, itu lebih lengkap nanti bisa dilihat, tetapi
saya hanya mencontohkan misalnya itu mengena kepada ASN, kemudian kepada kepala desa atau kepada TNI Polri, itu hanya bisa dikenakan pidana pemilihan ketika mereka sudah berada di masa kampanye, kemudian hari tenang dan pemungutan suara. Sedangkan di luar itu mereka terkena undang-undang netralitas. Jadi mereka berada di ranah penanganan hukum lainnya. Jadi yang menentukan nanti bukan Bawaslu berarti ya Pak ya? Ya, bukan, untuk sanksinya tidak, tetapi rekomendasi tetap. Rekomendasi dari Bawaslu. Tentang apa yang dilakukan oleh personal tersebut dari Bawaslu. Kemudian yang keempat adalah pelanggaran pidana. Nah, pelanggaran pidana ini memang terkait dengan kalau kita contohkan saja kepada kepala desa. Jadi kepala desa itu bisa terkena pidana pemilihan ketika mereka melakukan proses berkampanye di masa kampanye. Sedangkan kalau mereka melakukan kegiatan sebelum masa kampanye, itu mereka belum bisa dikenakan tindak pidana pemilihan. Karena perbedaan kita di dalam proses pemilihan dan proses pemilu itu adalah kepada peserta. Peserta. Kalau di dalam pemilihan, penetapan peserta pemilu, di dalam pemilu kan penetapan peserta pemilu itu jauh hari sebelum pelaksanaan kampanye. Mereka menetapkan dulu, partai politik ditetapkan lebih dulu, baru kemudian ada proses lanjutan. Sehingga kasus pidana di dalam pemilu itu lebih terbuka lebar dibanding dengan kasus pidana di pemilihan. Karena pemilihan ini penetapan peserta pemilihan itu berhimpitan dengan masa kampanye, kalau tidak salah hanya 3 hari ya Mas. Sehingga setelah ditetapkannya peserta itu kan sudah bisa dikenakan pidana. Walaupun memang jarak waktunya sangat berhimpitan antara waktu kampanye dengan waktu penetapan peserta pemilihan. Selanjutnya Pak, terkait dengan apa saja tantangan penegakan hukum pemilihan, itu terkait mungkin keterbatasan kewenangan, keterbatasan regulasi, faktor eksternal, seperti itu Pak. Memang tidak ada Mas ya, karena kita ini adalah sebuah lembaga yang mandiri, yang bebas dari intervensi. Karena gini ya Pak, itu kan isu di luaran itu Pak, itu kan banyak, ini Bawaslu ini ada tekanan politik atau tekanan dari pihak-pihak tertentu, itu bagaimana Pak? Apakah itu benar itu Pak? Tidak benar Mas Nanang ya. Jadi kami pastikan bahwa di dalam proses pemilihan itu Bawaslu tidak dalam tekanan dari siapapun dan tidak berafiliasi dengan kepentingan pihak manapun. Independen ya Pak? Independen. Kami jamin independensi kami adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terkait dengan tantangan penegakan hukum pemilihan Mas. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, kita harus sadari bahwa yang kita lakukan pada saat ini adalah merupakan proses pemilihan, yang proses pemilihan itu didasarkan kepada undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pengambil kebijakan, yaitu antara Presiden dan DPR. Yang harus kita sadari bahwa mereka adalah merupakan produk dari politik. Sehingga tentu saja yang dituangkan itu adalah merupakan hasil kompromi, hasil resultante dari kepentingan teman-teman politik yang ada di lingkaran DPR dan pemerintahan. Karena beliaulah yang menyusun undang-undang ini. Nah, di dalam hal undang-undang yang sudah ditetapkan itu, dan itulah yang harus kita patuhi bersama. Kita tidak boleh membuat kebijakan, membuat tindakan yang keluar dari rel yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tentang keterbatasan kewenangan, memang banyak sekali Mas Nanang, bahwa kita
selaku penegak hukum pemilu ini dalam hal kewenangan sangat terbatas. Oke. Misalnya kita tidak mempunyai kewenangan memaksa, jadi tidak mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa terhadap seseorang yang tersangkut dalam proses pelanggaran pemilihan. Oh iya. Jadi kita tidak punya kewenangan paksa, misalnya tidak seperti polisi ya Pak, bisa iya. menangkap terus membawa gitu, tidak bisa ya Pak ya. Kita tidak memiliki itu, tidak kewenangan itu tidak diberikan kepada kami sebagai Bawaslu. Iya. Kemudian yang kedua, kita tidak memiliki kewenangan tentang sita alat bukti, Mas. Sehingga sangat, misalnya ada sebuah perbuatan yang melanggar hukum pemilihan, bisa jadi kalau alat bukti itu tidak kita bisa ambil, makanya akan sangat mungkin alat bukti itu hilang. Jadi misalnya politik uang itu Bawaslu tidak bisa menyita ya Pak, uangnya yang disebarkan itu tidak bisa, tidak kecuali ada kewenangannya. Kecuali kan tidak bisa, kita tidak memiliki kewenangan itu. Iya. Kemudian kita yang ketiga juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan. Misalnya ada tempat yang diduga itu untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan, misalnya halangan undang-undang, kita tidak memiliki kewenangan itu. Kemudian terkait dengan keterbatasan regulasi ya Mas. Iya. Bahwa kita ketahui bersama kemarin adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang norma larangannya ada, tetapi norma hukumannya baru terbit kemudian. Oh, yang terkait dengan TNI Polri itu ya, yang DJR di MK itu Pak ya? Ya, terkait dengan TNI Polri. TNI Polri itu pada waktu itu dilarang memang di dalam undang-undang itu norma larangannya ada, tapi norma pidananya menjadi tidak ada baru kemudian setelah terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait JR itu, tetapi kan sudah berada di penghujung proses kampanye. Oh iya. Itu terkait dengan keterbatasan. Jadi banyak celah-celah hukum, banyak celah hukum yang bisa dimanfaatkan, Mas. Kemudian waktu penanganan pelanggaran, yang kita hanya diberikan menangani waktu penanganan pelanggaran itu hanya 3+2, hanya 5 hari ya Mas. 5 hari. Nah, 5 hari kalender atau kerja? 5 hari kalender. Kalender ya. Sabtu Minggu libur dihitung gitu ya, Pak ya. Masuk dihitung. Jadi kita kerjanya seperti lembur, tidak ada jam kerja. Iya. Jam kerjanya 24 jam berarti Pak ya. Jam. Nah, dari 3+2 atau 5 hari itu kita bisa membayangkan bagaimana kalau dalam satu hari itu masuk misalnya 10 temuan atau lebih dari 3 temuan. Dengan proses yang sedemikian waktu mepet itu memang keefektivitasannya menjadi berkurang, Mas. Nah, termasuk juga di dalam regulasi itu kami juga menginginkan agar jumlah pengawas yang berada di tingkat desa atau kelurahan itu bisa ditambah personalnya ya. Kita tidak bisa membayangkan kalau seorang pengawas pemilihan yang hanya satu desa satu orang, misalnya di desa itu jumlah penduduknya ada 12.000. Itu pengawasnya 1 orang gitu Pak ya? Pengawasnya 1 orang. Kemudian, nah itulah yang saya rasa dari regulasi perlu adanya penambahan ya Mas. Penambahan personal. Kemudian yang ketiga itu tentang fasilitas. Jadi kita ini dituntut untuk bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, bekerja dengan akurat. Tetapi ada hal-hal yang kita tidak bisa bekerja cepat dan akurat. Contoh kasus misalnya kawan-kawan kita yang berada di divisi penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran itu kita saat ini hanya memiliki 1 orang staf. Nah, bagaimana kita mau bisa cepat? Bagaimana kita mau bisa akurat? Bagaimana kita bisa mau tepat? Saya mohon itu nanti bisa menjadi pertimbangan di masa yang
akan datang karena jumlah bukan jumlahnya tetapi kualitas bahwa kita harus melakukan upaya penyelidikan atau penyidikan namanya Mas. Penyelidikan itu harus mestinya kawan-kawan yang berada di divisi penanganan pelanggaran itu diberikan ilmu bagaimana cara penyidikan yang baik, bagaimana penyidikan yang benar, bagaimana penyidikan yang efektif, sehingga mereka ini memiliki kompetensi dalam hal penyelidikan. Tidak hanya sekedar ini divisi penanganan pelanggaran, tidak begitu. Kemudian penguatan kapasitas seperti ya Pak. Jadi ada upaya peningkatan penguatan kapasitas kawan-kawan yang berada di divisi penanganan pelanggaran dalam hal itu, karena insting orang tentang bagaimana memberikan pertanyaan kepada orang itu nanti akan bisa dipelajari. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan fasilitas Mas, penggunaan teknologi informasi. Itu belum sampai pada peningkatan kapasitas pemakainya ya. Hanya alat atau hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi itu pun kita tidak memiliki fasilitasnya. Misalnya kan sekarang ini sudah zamannya serba lewat cepat, internet, cepat, IT, media sosial, IT. Bagaimana kita bisa mendeteksi apakah gambar ini pernah diupload di mana, gambar ini kapan diupload, di mana letaknya, kita kan tidak memiliki. Jadi kita tidak memiliki teknologi yang berkaitan dengan media sosial. Jadi selama ini kita hanya melakukan duga-menduga. Yang terakhir yang pengen saya tekankan kembali Mas Nanang dan kepada para pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam posisi tidak memihak, tidak ada tekanan dari manapun, tidak berafiliasi dengan kepentingan manapun. Kami bersifat mutlak, mandiri, berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Begitu Pak Nanang. Untuk pada tahapan pemilihan kemarin itu Bawaslu Boyolali menangani berapa temuan dan laporan ya Pak? Dan hasilnya itu bagaimana itu Pak? Mungkin sahabat Bawaslu di rumah mungkin pengen mengetahui itu Pak. Oh ya, terima kasih Pak Nanang dan juga kepada sahabat-sahabat Bawaslu dan seluruh pemirsa di seluruh Nusantara. Jadi di dalam penanganan pelanggaran Mas, di Boyolali ini adalah salah satu epicentrum penanganan pelanggaran di Jawa Tengah. Begitu banyaknya penanganan pelanggaran yang di Jawa Tengah. Jadi bisa dibilang Jawa Tengah ini adalah merupakan Boyolali ini adalah merupakan salah satu kabupaten yang memiliki penanganan pelanggaran paling banyak. Jadi kalau kita melihat dari data itu laporan yang diterima itu ada 33 laporan, kemudian temuannya ada 2, kemudian laporan yang diregister itu ada 15, ada dugaan pelanggaran pidana itu 10, kemudian dugaan pelanggaran kode etik ada 4, dugaan pelanggaran administrasi itu 1, terbukti pelanggaran pidana 0, terbukti pelanggaran administrasi 1, terbukti pelanggaran kode etik 2, dan pelanggaran hukum lainnya ada 9. Cukup banyak juga ya Pak? Banyak, cukup banyak. Karena epicentrum pertarungan di antara calon yang di Boyolali ini memang cukup kental dan cukup ketara. Tadi disebutkan Pak ada 10 laporan itu terkait dengan pidana ya Pak ya. Itu tapi yang terbukti itu kan 0 itu Pak ya. Dan itu dari data yang kami terima itu kan kebanyakan terkait dengan Kades, ASN dan TNI Polri. Itu kok bisa ada 10 yang diregister tapi ada satu pun yang bisa terbukti, itu kendalanya seperti apa itu Pak?
Sebenarnya gini Pak Nanang dan kawan-kawan pemirsa di seluruh Nusantara. Jadi tidak ada kata kenapa tidak bisa. Jadi apa yang ada itu kita lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi kita tidak boleh memaksakan sebuah laporan atau sebuah temuan, atau kita menyebutnya sebagai sebuah kasus begitu. Itu untuk dipaksakan. Jadi kita akan melakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Jadi di Bawaslu itu ada pedoman yang digunakan untuk menangani adanya pelanggaran pemilihan yang berupa tindak pidana. Itu kita pakai dengan Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 dan Perbawaslu nomor 9 tahun 2024 yang merupakan penyempurnaan dari Perbawaslu 8. Hukum acaranya itu Pak ya. Nah, termasuk kemudian ada surat keputusan bersama di antara Bawaslu, kemudian Kejaksaan Agung dan Kepolisian yang lebih kita sebut dengan mudahnya dengan SK 5114 itu. Jadi ada keputusan bersama di antara Bawaslu, kemudian Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penanganan kasus pidana, misalnya terjadi di dalam proses pemilihan. Di Boyolali itu untuk dugaan pelanggaran pidana itu ada 10, jadi prosesnya itu jelas. Jadi akan saya sampaikan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat Bawaslu, kepada pemirsa seluruh Nusantara bahwa proses penanganan pelanggaran itu sudah baku. Jadi kita tidak bisa memaksakan itu apakah nanti akan terbukti atau tidak, kecuali mekanisme itu sudah dilalui. Jadi ketika laporan atau temuan yang masuk atau informasi awal yang kemudian ditelusuri, kemudian ditetapkan dalam pleno Bawaslu bahwa itu merupakan dugaan pelanggaran pidana, itu tentu saja melalui kajian awal yang sudah cukup matang di Bawaslu sendiri, yang kemudian nanti akan diputus melalui pleno Bawaslu apakah ini akan diregister atau tidak diregister. Kemudian setelah itu diregister, jadi ada proses dari temuan atau laporan atau informasi awal yang kemudian menjadi temuan setelah melalui proses pleno itu, nanti dilanjut dengan register bila mana itu pleno memutuskan untuk diregister. Nah, setelah diregister, bila mana itu merupakan pelanggaran pidana, maka akan diadakan rapat sentra Gakumdu pertama. Istilahnya rapat bersama polisi dan jaksa itu. Jadi ini sudah masuk pada ranah sentra Gakumdu. Jadi karena sudah persoalan pidana, maka harus melibatkan sentra Gakumdu yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu itu sendiri. Nah, nanti bagaimana kajian di dalam sentra Gakumdu yang pertama itu. Nah, setelah dari sentra Gakumdu pertama kita melakukan kajian kembali, penyusunan pasal-pasalnya bagaimana, ini bertentangannya dengan apa, kegiatannya apa. Kemudian setelah itu kita lakukan apa yang disebut dengan klarifikasi kepada pelapor, saksi, kemudian juga kepada pihak terlapor. Kita lakukan klarifikasi. Kemudian setelah kita lakukan klarifikasi, kita bawa hasil klarifikasi itu masuk di dalam sidang sentra Gakumdu kedua. Pembahasan sentra Gakumdu. Pembahasan sentra Gakumdu kedua. Apakah ini memenuhi unsur? Apakah ini memenuhi memenuhi bukti dan lain sebagainya? Apakah ini akan dilanjutkan untuk disampaikan kepada SPKT di kepolisian, sentra pelayanan kepolisian terpadu, atau karena tidak cukup bukti atau alasan lain, karena kan sudah diatur tentang bagaimana alat bukti dan seterusnya itu bahwa itu bisa dilimpahkan minimal dengan 2 alat bukti. Lah kalau itu tidak mencukupi, maka yang seperti itu tentu saja akan berhenti di dalam sidang di sentra Gakumdu kedua, Mas Nanang. Dan tidak
Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa dalam sidang sentra dalam sidang klarifikasi, dalam kita melakukan upaya klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor, itu kadang kita juga harus meminta keterangan saksi ahli. Oh, berarti pakai ahli juga ya, Pak pakai ya? ahli Mas. Jadi apakah yang disampaikan oleh pelapor, saksi dan terlapor itu nanti kita mintakan pertimbangan kepada ahli, apakah ini bertentangan atau tidak dan seterusnya. Jadi kita pernah juga memakai ahli-ahli yang menurut kami, menurut Bawaslu Kabupaten Boyolali juga sudah memiliki nama yang cukup tenar ya, bahkan ada yang bergelar profesor. Oh ya, tingkat keilmuannya sudah memenuhi ya Pak. Memenuhi dan diakui oleh perguruan tinggi yang cukup bergengsi di Jawa Tengah. Itu terkait dengan penanganan kasus pidana yang kenapa 10 kok tidak satu pun yang terbukti. Iya. Terus ini Pak, misalnya tadi kan Bapak sebutkan ada proses klarifikasi kepada pelapor, saksi, terlapor itu Pak. Nah misalnya itu tidak hadir, itu upaya Bawaslu seperti apa Pak? Oke, makasih Pak Nanang dan sahabat-sahabat Bawaslu yang berbahagia dimanapun berada. Jadi begini Mas, bahwa di depan sudah saya sebutkan, kita tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan upaya paksa. Misalnya setelah seseorang pelapor, saksi atau terlapor itu kita undang, kok ternyata tidak datang, gitu kan? Kita hanya memiliki sebuah upaya, kita hanya melakukan 2 kali pemanggilan secara patut. Kemudian setelah 2 kali pemanggilan secara patut, kita mendatangi kepada alamat kediamannya. Dan setelah itu tidak dapat kita temui, setelah itu kita tidak dapat menemukan, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti tidak bisa ya Pak, Bawaslu mencari seperti ya pihak-pihak kepolisian ya, mencari tersangka, itu tidak bisa ya Pak? Tidak bisa Mas, itulah yang menjadi kesulitan kami ketika waktunya hanya 5 hari, kemudian misalnya ada pemanggilan yang sampai 2 hari, kemudian kita harus sampai mendatangi ke rumahnya tidak ketemu. Itu kalau 1 orang, kalau misalnya sekian orang kan lebih repot lagi dengan waktu yang cukup hanya pendek itu, akan merepotkan kita. Dan di dalam pemilihan itu tidak ada yang namanya in absentia, tidak diakui in absentia. Berbeda dengan rezim ketika pemilu. Ketika pemilu kita bisa menggunakan in absentia, sedangkan di dalam pemilihan ini tidak ada. Berarti Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilihan ini kalau tanpa adanya kehadiran pihak terlapor, saksi, juga terlapor itu tidak bisa diteruskan ya Pak kasusnya ya kalau mereka tidak hadir. Secara hukum memang tidak bisa Mas, karena tidak diatur dalam pemilihan ini. Ketika di pemilu bisa. Kadang juga kita ini karena kita tidak dilindungi oleh peraturan tentang bisa atau tidaknya in absentia itu, sehingga kadang teman-teman polisi itu merasa khawatir karena belum bisa menghadirkan mereka di penyelidikan dalam klarifikasi di Bawaslu, takut polisi nanti misalnya itu dilimpahkan kepada SPKT tidak bisa diselesaikan juga dalam waktu jangka 14 hari. Dan itulah yang nanti akan menimbulkan masalah baru di kepolisian. Sehingga kalau misalnya di dalam pelanggaran pidana pemilihan ini terjadi in absentia, rata-rata ya tidak akan dilanjutkan kepada SPKT karena keberatan teman-teman kepolisian dan kejaksaan. Begitu Mas. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan banyak sahabat-sahabat Bawaslu ya. Kalau kita membaca di kolom-kolom komentar media sosialnya Bawaslu itu kan seringkali banyak netizen itu yang ya menyerang Bawaslu. Bawaslu ini kerjanya bagaimana kok penanganan pelanggarannya kok tidak bisa tuntas. Nah, ternyata memang ada banyak kendala sahabat-sahabat.
di mana Bawaslu dengan kewenangan yang sangat minim, dengan waktu yang sangat minim, penanganan pelanggaran begitu banyak, dan kita juga keterbatasan terkait dengan aturan regulasi yang ada seperti itu. Untuk yang terakhir Pak, ini mungkin harapan dan solusi terkait dengan penanganan pelanggaran pemilihan ke depan itu seperti apa Pak? Ya, gini ya Pak Nanang ya, kita ini sudah beberapa kali ya melakukan proses pemilu, kemudian juga sudah melakukan proses pemilihan yang cukup panjang, lama, melelahkan, dan banyak sekali pengalaman dari proses-proses itu. Bahkan di Republik Indonesia ini pernah terjadi proses pemilihan di mana yang menjadi penyelenggara pemilihannya itu adalah wakil partai politik, yaitu pada tahun 1999. Yang penyelenggaranya mulai dari KPU RI sampai dengan di bawah itu adalah merupakan perwakilan dari partai politik yang pada waktu itu. Nah, sebenarnya tentu saja kita sebagai Bawaslu ini berkeinginan agar penyelenggaraan pemilu atau pemilihan ke depan itu lebih baik lagi. Artinya bagi mereka atau bagi unsur-unsur yang memang dilarang untuk tidak boleh terlibat di dalam pemilihan dan pemilu itu benar-benar bisa menempatkan diri pada posisinya, bisa menempatkan dirinya tidak ikut dalam proses penyelenggaraan pemilihan, sehingga mereka akan berada dalam posisi yang benar-benar netral, senetral-netralnya. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak Nanang dan saudara-saudara sekalian pemirsa dimanapun berada. Yang pertama adalah kodifikasi undang-undang pemilu dan pemilihan ya Mas Nanang ya. Atau kalau boleh meminjam istilah yang sudah selama ini ada, itu ada semacam omnibus law. Jadi yang menghimpun antara undang-undang pemilu dengan undang-undang pemilihan itu dijadikan satu. Sehingga kita termasuk masyarakat dalam memahami dan mempelajarinya itu lebih mudah. Tentu saja itu perlunya adanya penyempurnaan, perlunya adanya kegiatan yang bersifat menggali gagasan dari masyarakat dalam rangka menyempurnakan undang-undang pemilihan dan undang-undang pemilu yang akan datang. Semoga saja ada undang-undang baru ya, tidak hanya undang-undang yang menyempurnakan. Karena sudah 3 kali itu Pak dirubah itu. Dirubah terus. Semoga saja nanti bisa ada undang-undang baru yang mengatur tentang pemilu ataupun pemilihan menjadi satu kesatuan. Kemudian yang kedua tentang in absentia Pak Nanang. Jadi ada pemberlakuan yang sama antara rezim pemilu dan rezim pemilihan, sehingga tidak terjadi perbedaan. Sama-sama ini proses demokrasi, kenapa yang satu bisa in absentia, kemudian yang satu kok tidak bisa in absentia? Mestinya harusnya sama-sama memiliki kewenangan dalam hal in absentia. Kemudian tentang kewenangan ya Pak Nanang ya, tadi di depan sudah saya sebutkan tentang upaya paksa, kemudian sita alat bukti, kemudian penggeledahan itu mungkin mohon maaf, bukan kami itu akan melampaui kewenangan lembaga lain ya, tetapi akan lebih memberikan kekuatan kepada Bawaslu, akan lebih memberikan taring kepada Bawaslu itu ketika ditambah kewenangannya itu ya, yang saya sebutkan di depan tadi. Mungkin ini ulangan yang sudah saya sampaikan. Kemudian terkait dengan waktu penanganan pelanggaran, ya mohonlah jangan nanti untuk di masa yang akan datang bisa lebih diperpanjang. Jadi waktunya.
antara pemilihan dengan pemilu itu memiliki rentang waktu yang sama lah, misalnya dijadikan sama dengan seperti pemilu 14 hari gitu ya. Nah, itu akan lebih memberikan keleluasaan kepada kawan-kawan Bawaslu dalam hal penanganan pelanggaran. Kemudian termasuk penambahan personal ya Pak dan kawan-kawan semua, karena penambahan jumlah personal di Bawaslu yang menangani divisi penanganan pelanggaran itu dirasa perlu bila mana terjadi penanganan pelanggaran yang cukup banyak, sehingga tidak akan membuat kasus itu bertumbuk-tumbuk sehingga tidak terselesaikan pada waktunya. Dan yang perlu disempurnakan lagi adalah penggunaan teknologi informasi seperti yang saya sampaikan di depan. Bagaimana untuk mendeteksi titik ini di mana, ini kapan, ini pernah dipakai di mana dan lain sebagainya. Jadi lebih ke untuk peningkatan kemampuan terkait kemampuan alat cyber ya Pak ya. Iya Mas, ya. Jadi kita ini kan sebagai lembaga negara yang menangani tentang pelanggaran pemilu, misalnya tentang kampanye melalui media, kita sama sekali tidak punya fasilitas untuk mengecek itu. Padahal mereka tim sukses, tim kampanye itu lebih canggih dalam hal media ini dibanding kampanyenya sudah menggunakan media sosial ya Pak ya. Mereka sudah menggunakan media sosial. Kita nggak bisa deteksi ini diselenggarakan kapan, di mana dan sebagainya. Itu perlu rasanya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang peningkatan kapasitas kepada sumber daya manusia yang sudah ada. Jadi mereka lebih mempunyai kompetensi, memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk melakukan sebuah upaya dalam rangka penegakan hukum. Seperti itu Pak ya. Pemilihan yang akan datang. Itu Pak Nanang yang bisa saya sampaikan, dengan harapan bahwa kita harus berpikir bahwa pemilu dan pemilihan ini adalah merupakan sarana demokrasi masyarakat, sarana demokrasi bernegara, sarana demokrasi berbangsa yang hanya dilaksanakan 5 tahun sekali. Oleh sebab itu saya berharap seluruh komponen masyarakat bisa berlaku adil, bisa berlaku jujur, bisa berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengikatnya dan berlaku di negara ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh masyarakat itu benar-benar bisa terwujud dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan seluruh warga negara Republik Indonesia. Begitu Pak Nana yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Agus Marwanto yang sudah banyak menjelaskan kepada sahabat-sahabat Bawaslu terkait bagaimana proses penanganan pelanggaran dengan segala problematikanya, sehingga mungkin bagi sahabat-sahabat Bawaslu masih merasa bahwa penanganan pelanggaran pemilihan ini tumpul, tidak tajam seperti itu. Tapi ternyata Bawaslu ini sudah melakukan upaya maksimal untuk menangani setiap pelanggaran yang ada, untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat, pemilu yang berintegritas. Tapi memang tentu banyak kekurangan dan mungkin ke depan dengan adanya tambahan kewenangan dan regulasi yang lebih baik lagi, Bawaslu ke depan tentu akan lebih baik dalam menjaga demokrasi ini, karena tidak ada lembaga di negara ini selain Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk menangani setiap pelanggaran pemilu maupun pemilihan. Mungkin demikian dari kami. Mungkin ada kurang dan lebihnya dalam kami podcast hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Agus Marwanto ini bisa menjadi pengetahuan untuk kita bersama dan untuk masyarakat. Semoga dalam pemilu dan pemilihan ke depan untuk meningkat partisipasinya, sehingga dapat membantu kerja-kerja kami dalam pengawasan maupun penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan, sehingga cita-cita kita bersama bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat bisa tercapai.
Mungkin demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Terima kasih.